Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya dengan mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi. Dalam mata kuliah ini teman-teman akan belajar ya bagaimana meng-create sebuah penelitian dengan beberapa paradigma atau sudut pandang metode. Karena metode itu banyak ya. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan di dalam isu atau permasalahan riset komunikasi. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan bertemu selama 8 pertemuan ya. Dalam pertemuan ini ada 3 tugas, dalam pertemuan 3, kemudian di pertemuan 5 dan terakhir pertemuan 7. Pada pertemuan pertama nanti kita akan membahas yang pertama itu topiknya adalah komunikasi sebagai bidang kajian ilmiah ya. Jadi bidang yang teman-teman geluti sekarang ini kan ilmu komunikasi ya. Nah, ternyata ilmu komunikasi ini adalah sesuatu yang ilmiah. Artinya ketika itu bersifat ilmiah, nah di situ terstruktur, ada fenomena, ada permasalahan, ada bagaimana itu dibuat penelitian sehingga di situ muncul beberapa solusi atau alternatif bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang akan kita bahas di pertemuan pertama nanti. Kemudian nanti ada pertemuan kedua berikutnya ya, yang berjudul prinsip dasar penelitian kuanti dan kualitatif. Jadi di dalam paradigma riset itu ada dua metodologi utama teman-teman. Yang pertama adalah kuantitatif, kemudian yang kedua itu adalah kualitatif. Nah, kita akan sama-sama belajar di sini. Kuantitatif itu mengukur fenomena atau masalah. Di sini dalam hal ini adalah ada dampak, ada pengaruh, ada hubungan, ada korelasi. Nah, cirinya adalah punya lebih dari satu variabel dalam penelitian ini. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Itu semua bisa diukur dengan apa? Dengan metodologi kuantitatif. Di dalam kuantitatif banyak sekali metode nanti ya. Jadi metodologi dengan metode itu beda teman-teman. Ya, metode itu adalah beberapa alat ya atau cara kita membedah penelitian, kita membedah permasalahan fenomena. Nah, namun metodologi itu kumpulan dari beberapa banyak metode begitu. Nah, kita akan kupas di sini sampai detail nanti ya, sehingga teman-teman setelah semester akhir nanti itu tidak bingung ya dalam melakukan atau menentukan isu topik penelitian untuk tugas akhir teman-teman begitu. Ya, balik lagi ke tadi kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu mengukur teman-teman. Ya. Nanti ciri khasnya adalah terdiri dari lebih dari 2 atau minimal 2 variabel. Tidak bisa berdiri satu variabel di situ. Jadi teman-teman kalau memang yang suka hitung-hitungan angka ya terkait dalam penelitian, nah ini disarankan memang mengambil kuanti sehingga ini bisa cepat nanti gitu. Kemudian ciri khasnya lagi kuanti ini berdasarkan teori ya. Jadi ketika kita menentukan topik penelitian ya, itu melihatnya dari teori dulu atau suatu konsep dulu. Nah, sehingga dari situ akan ditarik atau dilihat, oh ini relate dengan permasalahan apa, dengan masalah yang seperti apa, atau fenomena dan kejadian yang bagaimana. Nah itu, sehingga nanti dilihat dari teori itu muncullah beberapa indikator ya, sehingga itu nanti muncul definisi operasionalnya seperti apa, sehingga itu turun lagi ke kuesioner. Jadi sebaran pertanyaan penelitian ya yang berbentuk cetak ataupun Google Form. Nah, di sini menjadi sifat atau ciri khas dari kuantitatif. Oke, kita
geser lagi ke kualitatif ya. Kualitatif di sini itu terbaliknya dari kuantitatif maksud saya. Nah, di kualitatif di sini hanya satu variabel biasanya. Ya, jarang sekali kualitatif itu menggunakan lebih dari satu variabel. Otomatis akan menggunakan mix method. Ada dalam penelitian itu mix method. Jadi metode campuran dua metode digunakan. Dalam hal ini adalah kuantitatif atau kualitatif lebih dulu. Jadi yang pertama misalkan kuanti, kemudian hasilnya dijadikan kuali, misalnya begitu. Nah itu mix method. Tapi teman-teman belum belajar terkait ini. Ya, oke, balik lagi ke kualitatif tadi. Jadi kualitatif itu satu variabel. Nah, biasanya di sini ciri khasnya lagi adalah dalam menentukan isu ya atau tema itu berdasarkan masalah. Ya, kalau tadi kuanti itu dari konsep atau teori, sedangkan kuali ini dari permasalahan. Jadi harus dilihat dulu nih. Nah, permasalahan di dalam sebuah fenomena itu apa? Sehingga dari situ nanti akan muncul ya, oh kira-kira ini cocok atau pas dengan konsep A misalkan. Oh, ternyata lebih pas dengan konsep B misalkan. Atau bahkan ada teori yang mendukung juga. Jadi tidak menutup kemungkinan riset yang bersifat kualitatif itu menggunakan dua ya, konsep dan teori. Ini bergantung dari kemampuan peneliti dan kondisi bagaimana permasalahan dan fenomena itu. Oke, kita mulai geser ke penelitian ke pertemuan ketiga ya. Kalau tadi sudah 1, 2 dan ini ketiga. Ketiga kita akan membahas metode survei dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi di dalam metodologi kuantitatif yang kumpulan metode di dalam kuantitatif itu ada yang namanya survei. Nah, ini tentu teman-teman sudah sangat familiar ya dengan ini. Survei ini kita ke lapangan, kemudian menyebarkan angket atau pertanyaan penelitian yang sudah di-create sedemikian ya, disesuaikan teori atau konsepnya. Nah, lalu kita mulai sebar ke responden begitu. Nah, survei ini biasanya memang dilakukan lebih praktis teman-teman, terkait isu-isu bagaimana kita melihat persepsi ya, kemudian bagaimana kita melihat opini di sebuah entitas ya, atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini paling simpel survei ini. Nah, kalau mengacak ke kondisi di Indonesia, apalagi saat pemilu ya, konteks politik, nah ini survei menjadi makanan sehari-hari gitu ya, dalam iklim politik atau dalam kontestasi. Itu nanti kita akan belajar bagaimana sebetulnya survei dilakukan dalam penelitian kuantitatif ya. Kita geser ke pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini ada yang namanya metode eksperimen. Nah, yang namanya eksperimen ya, ini teman-teman bisa menerka-nerka ya sedikit. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah eksperimen, sebuah percobaan terhadap sesuatu ya. Sesuatu ini adalah variabel A dan B misalkan. Nah, ini dicoba misalkan, oh yang A, yang variabel A dikasih treatment bagaimana, kemudian yang B dikasih treatment yang berbeda. Nah, kemudian dilihat nanti hasilnya. Atau bahkan variabel A misalkan dikasih treatment yang sama dengan variabel B, sehingga ketemu nanti tujuan atau permasalahan pokok di dalam penelitian itu. Eksperimen ya, biasanya ini relate dengan jurusan-jurusan pendidikan ya. Kalau di dalam konteks komunikasi, eksperimen ini bisa terkait penelitian film gitu teman-teman. Kemudian bagaimana kita melihat iklan ya, iklan itu berdampak signifikan kepada sebuah produk. Nah, itu biasanya yang seperti itu. Atau tontonan film anak-anak itu ya, bagaimana anak-anak itu bisa punya respon dengan apa yang mereka
lihat terus secara terus menerus begitu. Itu eksperimen. Oke, geser ke pertemuan kelima ya. Di sini kita akan mengenal metode analisis isi. Nah, analisis isi ini juga bagian dari metodologi kuali. Nah, jadi kalau tadi kita sudah melihat survei dan eksperimen, di mana dua metode ini adalah ciri khas ya, ciri khas dari metodologi kuantitatif. Nah, namun dalam analisis isi ini biasanya lebih ke kuali. Nah, kita sudah akan belajar bagaimana kualitatif nih. Nah, yang kuantitatif kita bedah dua metode saja dalam perkuliahan ini. Oke, kembali lagi analisis isi. Analisis isi ini riset kualitatif. Ya. Biasanya tema-temanya itu adalah terkait film juga bisa, ya. Kemudian iklan itu bisa. Kemudian berita itu bisa. Tapi berita itu lebih ke analisis wacana, nanti beda lagi. Cuman dalam hal ini yang diteliti adalah teks ya. Ciri khasnya analisis isi ini yang kita akan bedah itu teks. Teks itu apa, Pak? Nah, teks itu ya teks ya, simbol komunikasi tulisan gitu. Itu atau bahasa ya, yang hendak kita teliti itu nanti. Itu analisis isi, sedikit gambaran. Lalu yang berikutnya pertemuan berarti ke berapa? Ke-6 ya. Ke-6 itu ada studi kasus. Nah, studi kasus ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana kasus ya. Kasus dalam hal ini bukan definisinya kasus yang seperti di film ya atau di berita-berita, enggak. Jadi di dalam sebuah fenomena itu kan ada yang namanya kejadian ya, begitu. Nah, dalam hal ini yang dipakai adalah istilah kasus. Jadi ada fokus ya, di dalam sebuah fenomena ada kasusnya. Jadi ada apa namanya ya, kalau di dalam istilah saya itu ada inti dari fenomena ini. Nah, biasanya studi kasus ada beberapa jenis ya. Ada studi kasus tunggal, ada studi kasus majemuk. Studi kasus tunggal ya, namanya tunggal, jadi hanya fokus pada satu kasus dalam fenomena ini. Misalkan fenomena A misalkan, nah itu fokusnya ke salah satu kasus gitu ya. Nah, beda dengan yang studi kasus majemuk, di sana mengambil banyak kasus atau masalah yang diteliti, sehingga nanti itu dari beberapa kasus ya, 3 atau 4 bahkan, nah itu sama-sama diteliti. Saya berikan contoh gampangnya adalah misalkan di dalam sebuah fenomena terkait pariwisata ya, masalah pariwisata. Nah, ketika ditanya kasusnya, misalkan ada permasalahan konten kreator ya, ternyata konten kreator itu mendukung bagaimana kemajuan sebuah destinasi. Dalam hal ini adalah tingkat pengunjung. Nah, di situ yang dimaksud kasus itu, kasusnya apa? Nah, itu salah satu kasus. Ketika ditanya kasus yang lain misalkan, ternyata kasus yang lain bukan fokus pada konten kreatornya, Pak. Fokus pada misalkan bagaimana membuat pesannya ya. Nah, ternyata dirancang sedemikian rupa bagaimana konten kreator ini membuat pesan tersebut sehingga bentuk-bentuk kontennya itu menarik. Sama saja, tapi ujungnya adalah dampak ya, atau manfaatnya itu untuk peningkatan wisata atau pengunjung misalkan begitu. Itu yang sedikit penjelasan studi kasus. Berikutnya pertemuan ke-7 kita akan membahas metode etnografi. Nah, jadi di dalam metodologi kuali ya teman-teman, banyak sekali metodenya.
yang kita bahas ini tidak semua, hanya 4 nanti. Ya, ini yang ketiga, etnografi. Selain ini ada fenomenologi misalkan, grounded theory misalkan. Nah itu lebih tinggi lagi levelnya. Nah etnografi ini lumayan maksudnya adalah lumayan sulit ya teman-teman. Ini prestis sekali kalau teman-teman nanti bisa melakukan penelitian dengan etnografi. Saya kasih bahasan sedikit. Etnografi dipakai ketika sebuah riset ya itu membahas budaya. Nah, ini sudah ada clue-nya ya. Etno itu terkait budaya, tradisi, fokus pada misalkan bagaimana sebuah suku atau entitas atau karya-karya kebudayaan, misalkan perbedaan suku latar belakang di sebuah wilayah ya, wilayah yang heterogen misalkan. Nah itu diambilnya etnografi. Misal lagi kita meneliti sebuah pondok pesantren ya, pondok pesantren itu misalkan terdiri dari banyak latar belakang suku yang berbeda kan begitu, kumpulan dari macam-macam orang se-Indonesia Raya misalkan. Nah itu yang dipakai adalah etnografi. Kita akan belajar sedikit nanti terkait itu ya. Lalu yang terakhir, pertemuan ke-8, di sini ada yang namanya metode semiotika. Nah semiotika ini biasanya ya, atau dulu awal mulanya itu dari ilmu sastra. Jadi teman-teman peneliti atau dosen ya, bahkan mahasiswa di sastra itu sangat familiar dengan yang namanya semiotika. Apa semiotika, Pak? Jadi semiotika itu adalah metode yang menganalisis sebuah simbol atau tanda. Nah, semiotika sendiri ada 4 macam. Kita akan bahas ya. 4 macam ini berdasarkan 4 tokoh perumusnya begitu maksud saya. Nanti kita akan bahas bagaimana sebuah tanda dan simbol itu bisa diteliti ternyata. Nah tanda dan simbol dari sebuah komunikasi ya, dalam hal ini ya kita bicara dalam keilmuan komunikasi kan banyak ya. Contoh baju saya yang berwarna apa ini, orange ya, kan kuning agak tua, ini juga bisa disimbolkan atau ditandakan untuk dianalisis misalkan. Kemudian latar saya membuat video itu kan juga sebuah tanda. Kemudian bagaimana saya membuat video penyampaian ini malam hari misalkan dengan background yang sedemikian rupa gitu ya. Saya pakai baju ini. Nah itu biasanya semiotika itu sama, menganalisis teks ya, visual atau gambar, film, kemudian video yang lain, itu bisa iklan, itu bisa teman-teman. Bahkan semiotika itu bisa meneliti budaya ya. Jadi sebuah budaya itu sangat syarat sekali simbol ya. Simbol dan tandanya itu sangat banyak di dalam sebuah kebudayaan begitu. Jadi semiotika masuk ke situ. Kenapa semiotika ini kita bahas terakhir? Karena ini yang paling tren untuk membedah karya-karya dari ilmu komunikasi begitu. Ya kurang lebih itu yang akan kita pelajari. Harapannya kembali lagi ya, saya tegaskan semangatnya itu untuk teman-teman nanti ketika sudah di akhir semester itu tidak lagi bingung untuk menentukan sebuah isu. Kita akan melihat ya bagaimana perkembangan penelitian komunikasi. Makanya judul dari mata kuliah ini adalah metode penelitian komunikasi. Karena memang jalurnya, termnya adalah isu-isu
komunikasi. Sehingga nanti teman-teman akan peka ya. Peka dalam arti ini sensitif terhadap permasalahan atau fenomena komunikasi. Oh, ada kejadian A misalnya. Oh, kejadian A ini masuknya ke ranah ini secara metodologi. Ya, tentu saja fenomena atau masalah ini yang harus komunikasi gitu ya. Jangan sampai keluar dari rel di luar ilmu komunikasi. Itu jangan sampai. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sudah fokus ya mendengarkan penjelasan saya. Untuk sumber bacaan silakan baca di modul ya, itu sudah lengkap sekali. Kemudian sumber bacaan lain kalau metodologi ini ada bukunya Crasswell ya, itu sangat familiar. Kemudian carilah buku-buku metodologi penelitian secara umum, itu bisa juga dipakai. Jadi tidak hanya yang fokus ke komunikasi, tinggal kita nanti nariklah ke arah isu-isu komunikasi, seperti itu teman-teman ya. Itu dari saya. Satu lagi, jangan lupa mengerjakan tugas dan aktif diskusi ya. Tugas terutama itu saya sangat mohon ya teman-teman itu dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Begitu ya teman-teman. Selamat malam, semangat ya. Sampai jumpa kembali dengan saya Rio Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.